Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan melakukan long march saat aksi kemanusiaan mendukung kemerdekaan Palestina di Sydney, Australia. Lebih dari 300.000 orang menggelar aksi long march melintasi jembatan Sydney Harbour Minggu siang. Mereka menyerukan percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza yang saat ini diblokade Israel. Para aktivis juga mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Demonstran juga membawa berbagai macam atribut pro-Palestina dan menabuh panci-panci yang menjadi simbol desakan mengakhiri kelaparan akut di Gaza. Sementara itu, pemirsa, pendiri WikiLeaks Julian Assange turut mengikuti long march saat aksi kemanusiaan mendukung Palestina di Sydney, Australia. Selain itu, ratusan demonstran di Paris, Prancis menggelar aksi solidaritas terhadap rakyat Gaza. Aksi bertema Stop Genosida ini diselenggarakan oleh aktivis Urgence Palestine. Mereka mengibarkan bendera Palestina sambil memukul panci dan wajan sebagai simbolis atas krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza. Para pengunjuk rasa juga mengkritik janji pemerintah Prancis yang akan mengakui negara Palestina merdeka sebagai tindakan berstandar ganda. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa ia akan mengakui negara Palestina dan berencana untuk mengesahkan langkah tersebut di sidang umum PBB pada September mendatang. Pemirsa, Inggris, Kanada, dan sejumlah negara lain diperkirakan akan melakukan hal yang serupa. Ratusan orang ikut serta dalam aksi unjuk rasa March for Gaza di Kuala Lumpur, Malaysia. Para aktivis mengecam kelaparan dan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Palestina, khususnya Gaza. Rekaman menunjukkan para peserta aksi unjuk rasa berjalan dengan membawa spanduk dan poster sambil memukul-mukul panci untuk menyimbolkan kelaparan di Gaza. Para demonstran juga memperagakan kematian warga sipil serta penangkapan yang dilakukan oleh IDF selama aksi unjuk rasa. Unjuk rasa ini diselenggarakan oleh berbagai kelompok pendukung Palestina yang menuntut Israel segera menghentikan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Demonstrasi ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang telah mendapat kecaman luas secara internasional. Ribuan pengunjuk rasa anti pemerintah bersama dengan keluarga para sandera berunjuk rasa di pusat kota Tel Aviv. Para demonstran menuntut perjanjian gencatan senjata permanen dan pembebasan para sandera. Aksi ini menyusul kunjungan utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, ke titik distribusi bantuan Amerika Serikat di jalur Gaza. Beberapa pengunjuk rasa menyatakan keraguan dan menyatakan bahwa kunjungan dari Witkoff tidak akan mengubah hasil atau mengakhiri konflik di Gaza. Menurut media Israel, Amerika Serikat memiliki rencana untuk memulangkan semua sandera dan mengklaim bahwa Hamas siap untuk melucuti senjatanya. Namun Hamas membantah adanya niat untuk meletakkan senjata dan menegaskan bahwa kepemilikan senjata adalah hak nasional dan sah selama penjajahan masih berlangsung. Aksi solidaritas untuk rakyat Gaza kembali digelar di ibu kota.
menghadirkan sejumlah tokoh agama, masyarakat hingga pejabat negara untuk menyatakan sikap penolakan kepada genosida yang terjadi di Palestina. Menteri Kebudayaan Fadly Zon mengikuti aksi bela Palestina bertajuk Bersatu Padu Selamatkan Gaza yang digelar di lapangan Monas, Jakarta Pusat Minggu pagi. Fadly mengatakan aksi ini mencerminkan sikap masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam menentang genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Fadly menyebut siapapun yang mendukung kekejaman dan kejahatan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tidak memiliki hak moral untuk berbicara tentang demokrasi dan kemanusiaan. Yang memimpin dengan berbagai cara, diplomasi, saya menyaksikan sendiri di beberapa tempat, beliau sangat peduli terhadap Gaza dan terhadap kemerdekaan Palestina. Kita semua harus terus mendukung, membantu dengan cara kita, termasuk bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan yang akan segera dikirim 10.000 ton beras, kemudian bantuan-bantuan yang dari masyarakat Indonesia yang terus mengalir dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ini membuktikan bahwa kita, rakyat Indonesia, mencintai Palestina, bahwa kita mencintai perdamaian, bahwa kita mencintai kemerdekaan, dan kita selalu menentang segala macam bentuk penjajahan seperti amanat konstitusi kita. Fadly menegaskan Indonesia akan terus menyuarakan kemerdekaan bangsa Palestina. Masyarakat dan pemerintah Indonesia akan terus memberikan bantuan dan dukungan kepada rakyat Palestina. Dari Jakarta, Jen Cahyani Sutrisno, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono mengikuti aksi bela Palestina di Monas menyerukan tolak genosida. Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat Minggu pagi. Dalam orasinya, Sugiono menyampaikan dukungan penuh Indonesia untuk Palestina. Ia pun mendesak penghentian genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Tak hanya berorasi tolak genosida dan dukung Palestina, Menlu memastikan Indonesia akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat untuk Palestina. Bahwa bangsa Indonesia tidak mau penjajahan ada di atas dunia. Oleh karena itu, dengan keterpanggilan yang sama, kita semua hadir di lapangan ini. Dan izinkan kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah Indonesia konsisten menentang genosida. Pemirsa, 4 orang dalam satu keluarga tewas dalam peristiwa kebakaran sebuah ruko di Pekanbaru Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Ya Allah, api semakin membesar, ternyata ada terali di dalamnya. Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik dan komputer di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada Minggu pagi. Kobaran api dan asap hitam pertama kali muncul di lantai 2 ruko. Banyaknya material elektronik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan toko berlantai 2. Pada saat terjadi kebakaran, 4 orang penghuni ruko tidak bisa terselamatkan karena api sudah terlihat membesar dan ruko dalam kondisi terkunci. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat di lantai 2 toko. Sebanyak 5 mobil damkar dari Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar pukul 8 pagi. Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga di 3 desa Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi rusak diterjang angin puting beliung. Tengok tu ah. Tu ah. Wih, yuk tengok mah. Di atap itu mah. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lindungilah. Ya Allah. Angin puting beliung melanda wilayah 3 desa di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Atap rumah dan sejumlah benda lain berterbangan di udara akibat terjangan angin kencang. Ya Allah, ya Rabbi. Allah Akbar.
Peristiwa ini terjadi saat hujan turun di wilayah Kayu Aro dan sekitarnya. Lokasi terparah terjadi di Desa Kresik Tuo, Batang Sangir, dan Desa Sagir. Ya Allah. Ya innalillahi. Ratusan bangunan rumah rusak parah, bahkan lapak pedagang di pasar tradisional Kresik Tuo porak-poranda karena terjangan angin kencang. Belum ada laporan resmi terkait jumlah kerugian ataupun korban jiwa. Warga berharap ada bantuan cepat dari pemerintah, terutama untuk pemulihan pasca bencana ini. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, satu orang siswa SD meninggal dunia, sementara sang guru luka-luka usai tertimpa dahan pohon patah di Bangkalan, Jawa Timur. Pohon, aduh potong so kena kanang ah. Ya Allah, anak SD. Sebuah dahan pohon terembesi patah menimpa sejumlah peserta jalan-jalan santai yang sedang beristirahat di halaman Pendopo Agung, Bangkalan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, seorang siswa dan guru SDN Demangan 1 luka-luka. Panitia dan warga mengevakuasi kedua korban ke RSUD Syarifah Ambami Rato Embu, Bangkalan dengan mobil pick-up dan diduga dahan pohon patah akibat dimakan usia. Di saat kita melakukan pengundian, ya, yang bersangkutan ini sama gurunya itu kan lagi mendengarkan istirahat, ya, di mana di pintu masuknya pendopo, ya, depan pos satpam, ya, depan pos satpam, ya, di daerah itu. Kemudian ada pohon jatuh. Usai menjalani perawatan, Yasinta Dewi, siswa kelas 5 SD, akhirnya meninggal dunia karena patah di bagian leher. Sebuah mobil minibus yang melaju kencang hingga menabrak seorang warga yang sedang duduk di warung di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Akibat insiden tersebut, korban patah tulang. Inilah detik-detik sebuah minibus alami kecelakaan di pemukiman warga di Jalan Utama Sakti, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Minibus dalam keadaan pintu dan kap mesin terbuka melaju tak terkendali hingga menabrak seorang warga yang duduk di warung. Warga sekitar kemudian berupaya mengevakuasi korban yang terjepit kendaraan. Akibat kejadian ini, korban alami patah tulang pinggul dan kaki. Mobil juga menabrak warung dan pintu pagar rumah hingga ringsek. Insiden berawal saat pengemudi sedang memperbaiki mobilnya yang mogok. Namun saat sedang dinyalakan, mobil langsung tancap gas dan tak dapat dikendalikan. Teknologinya sih, ya tiba-tiba itu mobil jalan dengan kencangnya sendiri, ya tiba-tiba langsung nabrak yang ada di depannya gitu, Pak. Itu mobil kondisi normal atau gimana, Pak? Untuk kondisi mobil katanya sih mogok, awal mulanya mogok terus didorong kita masuk gigi, terus salah injak rem atau gas, mungkin panik, ya nyelonong gitu. Nah kebetulan juga posisi tutup mesinnya itu terbuka gitu. Jadi pandangan dia mungkin nggak ngelihat, tiba-tiba langsung nabrak aja, berhenti di tempat yang. Korban kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat latih terjatuh di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. 1 dari 2 penumpang meninggal dunia. Kemana tuh, Kim? Nyombong lagi, Mak. Allahu Akbar. Detik-detik pesawat latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI jatuh terekam ponsel kamera warga. Pesawat sejak di udara terlihat miring kemudian terjatuh di area pemakaman umum di Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 9 pagi. Petugas makam dan warga yang melihat langsung mendekati pesawat dan mengevakuasi penumpang. Diketahui jenis pesawat yang jatuh adalah pesawat latih sipil Microlight Fixed Wing Quicksilver GT 500 dengan register PKS126. Pesawat ini dibawa oleh Marsma TNI Fajar Adrianto dan Roni sebagai co-pilot. Bola di Brunei. Terus? Emang kondisi kapal udah miring tuh, Bang. Udah miring-miring. Posisinya terbangnya juga udah rendah. Terus?
Dengar-dengar tadi ada berita kapal jatuh di Astan, makanya saya langsung ke sini. Artinya nggak jauh dari lokasi yang nggak tadi miring-miring itu. Tadi, cuman ini kan di Astana di Ini pesawat dari mana ini, Mang? Kurang apa katanya sih? Dari Atang Sanjaya. Atang Sanjaya sih katanya. Oh gitu, lagi latihan apa gimana? Kalau info-info dari orang sih emang lagi berlatih katanya. Warga dan petugas yang tiba langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Muhammad Hasan Toto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Marsma TNI Fajar Andrianto gugur saat menerbangkan pesawat tempur F-16 di Bogor, Jawa Barat. Suasana duka pun menyelimuti rumah duka. Siapa yang mana? Dan seperti inilah pemirsa, suasana rumah duka mendiang Marsma TNI Fajar Andrianto pada malam hari. Terlihat para pelayat silih berganti berdatangan hingga tengah malam untuk memberikan penghormatan terakhir dan doa bagi mendiang dan keluarga. Karangan bunga dengan ucapan bela sungkawa terlihat berjejer di perkarangan rumah. Jajaran TNI AU hingga kerabat terlihat tiba di rumah duka yang berada di kompleks TNI AU di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan pada hari ini kita kehilangan putra bangsa terbaik. Beliau dulu pernah berjasa, kalau tidak salah tahun 2003 ya, pernah menghalau pesawat dari Amerika ya, FA-18 Hornet di wilayah udara Semarang atau Bawean ya. Dan sampai detik ini beliau seorang perwira yang sangat mempunyai dedikasi kerja yang bagus, ya, disiplin dan selalu gembira. Ya, dimanapun selalu ketawa. Jenazah mendiang Marsma TNI Fajar Andrianto tiba di rumah duka pada Minggu sore. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah mendiang Marsma TNI Fajar Andrianto yang tiba di kediamannya pada pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Diiringi doa dan suasana duka yang mendalam, peti berwarna putih yang membawa jenazah diturunkan menuju ke kediaman. Para pelayat yang tiba di rumah duka pun memberikan penghormatan terakhirnya kepada sosok yang dikenal memiliki integritas tinggi tersebut. Dan kita akan cari tahu terkait informasi terkini terkait suasana di rumah duka, dan sudah terhubung bersama kita ada Henry Aprila di rumah duka Marsma Fajar Andrianto di Kompleks TNI AU Pancoran, Jakarta Selatan, pemirsa. Ya, selamat pagi Henry, bagaimana kondisi rumah duka saat ini? Apakah masih ramai oleh pelayat? Ya baik Bayu, rencananya jenazah ataupun ini maksud kami jenazah dari Marsma TNI Fajar Andrianto sendiri rencananya akan dimakamkan, informasi yang kami terima akan dimakamkan di kawasan Probolinggo, Jawa Timur. Dan kemudian informasi lain juga yang kami terima bahwa rencananya akan dibawa melalui Bandara Halim Perdana Kusuma untuk nantinya dibawa ke kawasan Probolinggo untuk dimakamkan di lokasi ataupun di TPU Probolinggo yang merupakan lokasi tempat pemakaman keluarga dan juga ayahanda dari mantan, maksud kami, Marsma TNI Fajar Andrianto. Dan untuk saat ini jenazah juga sudah mulai dibawa untuk nantinya dihantarkan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan memang rencananya pemakaman sendiri ini akan dilakukan secara militeri dan juga nantinya akan menggunakan pesawat Hercules menempuh perjalanan 1 jam 45 menit. Informasi ini yang kami terima disampaikan langsung oleh Marsikal Pratama TNI Inyoman Saud Nyama yang merupakan Kasipen TNI Angkatan Udara, yang kemudian nantinya juga akan dilepas melalui Bandara Halim Perdana Kusuma oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara, yang juga nanti akan diiringi oleh bersama dengan istri, kemudian juga anak dan juga kerabat, bahkan juga keluarga begitu, yang akan mengantarkan jenazah menuju ke tempat pemakaman yang ada di kawasan Probolinggo. Memang kalau untuk informasi yang kami terima, pemakaman ini akan dilakukan di Probolinggo dan sebelumnya juga dihantarkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dan kemudian
nanti akan tiba di Bandara Malang dan dilanjutkan melalui perjalanan udara, maksud kami darat, dan langsung akan menuju ke TPU yang berada di kawasan Probolinggo. Yang kemudian memang informasi yang kami terima kembali bahwa ini pemakaman sendiri ataupun pengantaran jenazah sendiri akan ke Bandara Halim Perdana Kusuma setelah dilakukannya sholat subuh terlebih dahulu, dan kemudian juga nantinya akan sholat terlebih dahulu dan kemudian langsung dihantarkan ke Halim Perdana Kusuma tepatnya di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kami akan terus pantau apakah benar nanti akan dihantarkan tepat pada pukul 6.30, dan kemudian kalau untuk saat ini Bayu memang sudah mulai tiba dari TNI Angkatan Udara yang nantinya akan mengantarkan dari jenazah sendiri, dan memang sampai sejauh ini pun ini untuk keamanannya kami pantau di tepatnya memang di lokasi kediaman dari Marsma Fajar Adrianto sendiri, ini tepatnya di Komplek Triloka Pancoran Jakarta Selatan, cukup ketat, dan kemudian juga ini serangkaian bunga juga sudah mulai dipasangkan dari pihak-pihak terkait dan ataupun berbagai pihak yang juga sudah dipasangkan sejak kemarin. Dan jika kita berkaca kembali, memang insiden ini ataupun wafatnya dari Marsma Fajar Adrianto sendiri ini dikarenakan insiden kecelakaan pesawat latih yang merupakan milik FASI ataupun Federasi Air Sport seluruh Indonesia, Air Sport seluruh Indonesia, dan yang kecelakaan di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Kita akan terus pantau Bayu bagaimana proses pemakaman ataupun jenazah yang akan dihantarkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian nanti akan dihantarkan melalui sampai dengan Bandara Malang, dan kemudian sampai dengan nantinya akan melalui jalur darat untuk dimakamkan di TPU yang berada di Probolinggo, Jawa Timur. Bayu. Ya, Henry, kalau kita melihat sejak semalam ini silih berganti para pelayat perdagangan, apakah hal demikian juga akan terjadi pada saat pengantaran jenazah nanti setelah sholat subuh? Dan apakah Anda sudah mendapatkan informasi siapa saja nantinya mungkin dari TNI Angkatan Udara ataupun dari TNI yang nantinya akan hadir ikut mengantarkan mendiang? Bayu, sampai sejauh ini kami belum menerima informasi resmi siapa-siapa saja yang akan menghantarkan jenazah melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun informasi yang kami terima sebelumnya, ini tepatnya di hari Minggu 3 Agustus 2025 memang yang kemudian diantarkan oleh pihak keluarga, yang juga salah satunya adalah istri dan juga anak, dan kemudian pihak keluarga lainnya juga nantinya akan menghantarkan jenazah menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian nanti akan ke Bandara Malang dan melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menuju ke TPU yang berada di kawasan Probolinggo yang merupakan tempat pemakaman keluarga, dan juga memang informasi yang kami terima akan dimakamkan tepatnya di samping ataupun sebelah dari makam ayah almarhum dari Marsma Fajar Adrianto sendiri. Bayu. Ya, hanya menunggu beberapa menit lagi sampai jadwal nanti mendiang akan diberangkatkan ke Halim Perdana Kusuma. Terima kasih Henry, tetap jaga keselamatan, tetap jaga kesehatan, dan selamat bertugas kembali. Suasana duka menyelimuti rumah korban pesawat latih Marsma Fajar Adrianto di Kelurahan Kademangan di Kecamatan Kademangan, Probolinggo, Jawa Timur. Keluarga dan kerabat serta sejumlah anggota dari Kodim 0820 menggelar tahlilan untuk mendoakan almarhum. Korban Fajar Adrianto akan dimakamkan berdekatan di makam almarhum sang ayah pada Senin pagi secara militer. Selain itu, masyarakat setempat menyiapkan pemakaman yang letaknya tidak jauh dari rumah duka. Pihak keluarga Probolinggo mengaku kaget saat mendapat kabar duka dari keluarga di Jakarta. Di mata keluarga, almarhum merupakan sosok bijaksana dan baik hati. Kapan terakhir ketemu dengan almarhum? Terakhir ketemu waktu Mei pertemuan keluarga di sini. Okay. Dia datang. Habis itu enggak pernah tatap muka ya, hanya kemarin aja via telepon. Ya, sering komunikasinya itu. Tapi kalau sedang mau nyetar ke bapaknya masih mampir sih. Informasi lainnya, pemirsa, Uni Emirat Arab bersama sejumlah negara mengirimkan bantuan udara ke-60 ke Gaza, Palestina.
Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat mengatasi kelaparan yang terjadi di Gaza. Penurunan bantuan kemanusiaan ke Gaza yang ke-60 oleh Uni Emirat Arab pada hari Jumat disambut sukacita warga Gaza. Warga Gaza berbondong-bondong mengumpulkan bantuan makanan yang dikirimkan melalui bantuan udara ini. Aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari inisiatif Bird of Goodness dengan partisipasi dari Yordania, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Total bantuan kemanusiaan yang dikirimkan melalui airdrop ke Gaza kini melebihi 3.807 ton metrik. احنا بنشكر في البدايه بنشكر دوله الامارات العزيزه انها قدمت لنا المساعدات وبنطالب بالمزيد كمان. Pengiriman bantuan udara ini dilakukan sebagai bagian dari operasi Sifaros Night 3. Bekerja sama dengan WHO, Uni Emirat Arab juga mengerahkan 22 truk yang membawa pasokan medis ke Gaza. Kini kita akan melanjutkan ke informasi berikutnya di News Pagi. Ratusan truk ekspedisi tujuan Bali, Nusa Tenggara Barat terjebak macet di Jalan Raya Situbondo, Bajuwagi, Jawa Timur. Antrean mengular hingga 20 km. Peristiwa ini terjadi akibat ketersediaan kapal tidak sebanding dengan jumlah volume kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembranan, Bali. Ratusan truk ekspedisi tujuan Bali, Nusa Tenggara Barat terjebak macet di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Antrean mengular hingga 20 km. Penumpukan kendaraan truk ukuran besar tersebut dimulai dari area parkir Pelabuhan ASDP, Pelabuhan LCM, dan Pelabuhan Bulusan. Antrean ini terjadi akibat kedatangan kapal dari Pelabuhan Gilimanuk 5 jam sekali setiap jadwal. Hal tersebut terjadi karena ketersediaan kapal hanya sebanyak 9 armada untuk melayani bongkar muat di 5 dermaga. Sementara untuk mengurai kemacetan, kepolisian memprioritaskan kendaraan kecil terlebih dahulu untuk bisa melewati antrean. Apa yang terjadi di SDP ini, imbasnya atau dampak kemacetan panjangnya itu bisa diurai, khususnya terhadap kendaraan-kendaraan yang kecil, yang TS, yang kendaraan penumpang, bus, itu diprioritaskan, termasuk kendaraan BBM dan gas itu juga diprioritaskan. Selain penumpukan kendaraan di area parkir pelabuhan, antrean truk besar juga terjadi hingga mengular di Jalan Raya Situbondo menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang sejauh 2 km. Buka tutup jalur lalu lintas diterapkan kepolisian untuk mengurai kemacetan menuju Kabupaten Situbondo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Anyus melaporkan. Pemirsa, di tengahnya melonjaknya harga bahan pangan, ribuan warga rela antre demi mendapatkan paket sayuran di Cilacap, Jawa Tengah. Tidak hanya sayuran, aneka bumbu dapur dan juga buah-buahan juga diberikan gratis untuk warga. Memberikan paket sayur dan lauk untuk memenuhi Alun-alun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dipenuhi ribuan warga yang antri pembagian paket sayuran dan lauk pauk gratis. Warga rela antri berjam-jam sejak pagi demi mendapatkan paket sayuran dan lauk pauk. Bahkan sejumlah anak-anak dibawa serta orang tuanya untuk mengantri di antara ribuan warga. Agar aman dan tertib, ratusan relawan pun dikerahkan dalam proses pembagian melalui 5.572 paket kupon yang terdiri dari beragam jenis sayuran, bumbu dapur, lauk pauk hingga buah-buahan. Dari tadi jam 6. Oh, berapa jam berarti? Sudah ada 4 jam ya? Iya, biar takut nggak umat. Oh, takut nggak kebagian? Nggak kebagian, dapat jam 6. Oh, dapat apa aja sih, Bu? Ini dapat itu papaya. Terus ini bumbu. Sayur lah ya, Bu? Sayur, ya sayur bayam. Nah, Bu, ini gimana, Bu? Dengan adanya bantuan ini kan membantu nggak, Bu, buat Ibu? Membantu orang yang nggak punya, Pak. Kenapa itu? Punya. Kenapa? Membantunya udah? Membantunya itu gajinya kan nggak beli sayuran. Kita setiap hari makan sayur ya, dan itu kan salah satu syarat-syarat untuk kita bisa mencegah
stunting, untuk bisa menjaga gizi kita. Salah satunya kan kita dari serat, dari protein. Makanya di sedekah sayur ini, sedekah sayur dan lauk, kita fokuskan di protein dan sayurnya untuk kehidupan sehari-hari kita. Aksi sosial berbagi sayuran dan lauk pauk gratis ini digelar oleh sebuah yayasan peduli kemanusiaan yang prihatin dengan semakin mahalnya harga pangan saat ini. Pembagian sayuran dan lauk pauk gratis ini juga sebagai upaya membantu program pemerintah untuk mendorong masyarakat agar gemar makan sayur. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heru Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kolaborasi pemerintah dan swasta terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis di tanah air. Pemerintah dan sektor swasta kembali menunjukkan kolaborasi strategis di sektor peternakan dan pangan. Sejumlah kerjasama dilakukan termasuk distribusi bibit sapi perah dan kambing perah, serta investasi antara lain Balai Besar Pembibitan Ternak Batu Raden dan PT Suri Nusantara Jaya. Langkah ini mendukung program makan bergizi gratis bagi 80 juta penerima manfaat. Kadin Jakarta menyambut positif sinergi lintas sektor yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi peternakan. Bagaimana pemerintah saat ini punya program yang begitu baik, kemudian kami di swasta harus mensupport itu, dan ini semua infrastruktur yang sudah baik. Jadi nanti sapi perah yang tadi sudah ditandatangani, sapi perahnya akan kita datangkan, kemudian susunya untuk program MBG. Nah ini yang mudah-mudahan program Pentahelix ini akan berkesinambungan.